10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perkenanlah, di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi ya, pentingnya melindungi sistem informasi. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok kami yang beranggotakan 3 orang ya. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan materi ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, di sini kami kelompok 7 akan membahas tentang seberapa pentingkah kita harus menjaga keamanan sistem informasi. Kenapa kita harus menjaga sistem informasi? Tentunya mungkin akan adanya ancaman dan masalah yang akan timbul. Ancaman yang seperti apa? Ancaman itu sendiri digolongkan menjadi 2. Yang pertama internal dan yang kedua adalah eksternal. Ancaman internal atau yang sering disebut dengan internal attack atau berasal dari dalam, itu contohnya adalah virus. Sedangkan eksternal yang berasal dari luar, yaitu contohnya adalah hacker dan beberapa perangkat yang mendukung juga untuk melakukan ancaman dari luar. Nah, apa saja sih ancaman itu? Ancaman bisa juga dikatakan sebagai spoofing, snooping, hacker, cracker, dan masalah apa saja yang akan timbul? Yang pertama, yaitu kehilangan data atau pencurian data. Yang kedua, yaitu penyadapan atau penyusupan. Nah, makanya kita harus menjaga keamanan sistem ya. Terus bagaimanakah kita harus menjaga keamanan sistem tersebut? Menjaga keamanan sistem itu dapat dilakukan menjadi 3. Yang pertama yaitu internal, eksternal, dan interface. Menjaga keamanan secara internal dapat dilakukan dengan kita memasang software atau perangkat lunak yang mendukung kita untuk menjaga keamanan tersebut. Sedangkan eksternal yaitu kita juga memasang beberapa perangkat keras atau yang disebut dengan hardware yang mendukung kita untuk menjaga keamanan tersebut. Dan apa interface? Interface pemakai adalah keamanan. Keamanan yang seperti apa? Sistem keamanan yang bertahap. Seperti apa itu contohnya? Adalah end-to-end bisa, atau verifikasi wajah, atau password. Nah, itu memungkinkan seseorang yang berniat jahat itu akan susah karena keamanan itu berlapis-lapis ya. Maka dari itu kita harus menjaganya karena banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem informasi tersebut. Nah, dan selanjutnya malware. Apa itu malware? Apa yang di sini pernah mendengar itu malware atau pernah membaca sekilas? Malware atau kepanjangan dari malicious software, di mana itu perangkat lunak yang bertujuan untuk menghancurkan keamanan yang telah kita buat. Kenapa dihancurkan keamanannya? Karena tentunya akan ada penyusupan yang dibuat si pembuat malware tersebut. Terus apa saja jenis-jenis malware? Jenis malware itu banyak banget ya. Namun di sini saya akan memberikan 3 contoh yang sering kita jumpai. Yang pertama yaitu virus. Virus itu adalah jenis malware. Caranya kita bisa memasang antivirus di komputer kita. Yang kedua adalah worms. Worms itu adalah semacam virus tapi lebih ganas. Caranya kita harus selalu mengupdate sistem operasi kita supaya worms tersebut tidak dapat masuk. Dan yang terakhir adalah Trojan horse. Trojan horse itu juga semacam virus tapi dia beda lagi cara penularannya. Dia melalui spam atau iklan-iklan yang nanti muncul saat kita
browsing, atau mungkin nanti akan muncul saat di email kita. Maka dari itu, jika ada email yang tidak jelas asal-usulnya atau link yang tidak tahu asal-usulnya, kita tidak asal mengekliknya. Mungkin saja itu adalah Trojan horse. Dan selanjutnya, cara kerja malware itu seperti apa? Sehingga kita harus mewaspadai. Cara kerja malware itu bisa saja melalui USB. USB yang sudah terinfeksi malware itu bisa saja dapat menyebabkan hal yang fatal. Kenapa? Karena kita sebagai pemilik USB tidak tahu kalau itu ada malware-nya. Kita menancapkan itu ke komputer kita, maka komputer kita akan terinfeksi oleh malware, di mana malware itu akan menyerang sistem keamanan yang ada di komputer kita, sehingga penyusup itu akan mudah masuk ke sistem komputer kita, sehingga penyusup tersebut tentunya dapat mengambil data-data kita, melihat aktivitas kita, dan masih banyak lagi. Maka dari itu kita harus mewaspadai hal-hal yang seperti ini ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tati Dwi Wahyuni, NIM 2019-008285. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hacker ya. Apa itu hacker? Jadi hacker adalah seorang ahli yang memanfaatkan pengetahuannya untuk menganalisa, memodifikasi dan membobol masuk ke jaringan atau perangkat demi keuntungan tertentu. Keuntungan yang dimaksud beragam tergantung jenisnya. Jadi hacker ini memiliki berbagai jenis, yaitu yang pertama ada white hat hacker atau peretas bertopi putih, yaitu pakar keamanan komputer yang meretas sistem untuk mengevaluasi kelemahan guna menyarankan peningkatan sistem. Kemudian yang kedua ada blue hat hacker atau peretas bertopi biru, di mana peretas ini menggunakan pengetahuan mereka untuk tindakan yang legal, yaitu seperti merentas hanya untuk bersenang-senang demi ketenaran lalu untuk tujuan politik. Kemudian yang ketiga ada black hat hacker atau peretas bertopi hitam, di mana peretas bertopi hitam ini hanya menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk melakukan aktivitas yang ilegal, yaitu seperti tindakan mencuri data, identitas atau uang korban, menyebarkan berbagai jenis malware, kemudian juga digunakan untuk menguntit orang lain. Kemudian yang keempat ada script kiddies atau peretas junior, di mana peretas yang hanya bisa menggunakan script yang dikembangkan orang lain untuk merusak perangkat digital. Kemudian yang kelima, grey hat hacker atau peretas bertopi abu-abu, yaitu di mana peretas ini bertindak secara tidak etis dan ilegal, namun mereka tidak terlibat dalam aktivitas kriminal seperti yang dilakukan black hat hacker. Baik, yang selanjutnya untuk melindungi dari serangan hacker kita dapat melakukan berbagai cara, yaitu yang pertama selalu perbarui perangkat lunak keamanan. Kemudian kedua, selalu gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor untuk akun Anda. Kemudian yang ketiga, jangan membuka tautan, email, atau pesan dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Kemudian yang keempat, unduh perangkat lunak hanya dari situs yang terpercaya. Kemudian yang terakhir, gunakan VPN untuk melindungi lalu lintas jaringan internet Anda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kejahatan komputer atau cybercrime. Jadi cybercrime ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemakai komputer sebagai sarana atau alat, atau komputer ini sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan menggunakan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. Contoh dari kejahatan cybercrime ini seperti memalsukan akun Facebook seseorang. Tindakan marah ini terjadi kepada para public figure atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun kuningan, pemalsu biasanya akan semakin cepat mendapatkan korban. Cybercrime model ini biasanya memakai bayaran untuk dengan cara transfer ke rekanan tertentu. Jadi kita harus berhati-hati, jangan mudah percaya jika dihubungi oleh seseorang yang mengaku sedang membutuhkan bantuan dan kita tidak kenal. Baik, selanjutnya cara mengatasi kejahatan komputer atau cybercrime. Yang pertama, membuat undang-undang.
Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime ini berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya yang jelas. Kemudian yang kedua, membuat lembaga penanganan khusus. Contoh lembaga ini yaitu seperti Divisi Cybercrime Mabes Polri. Lembaga khusus seperti ini untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Kemudian yang ketiga, memperkuat sistem keamanan. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, kita bisa menambahkan antivirus komputer hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Kemudian yang terakhir, menggunakan software original bukan bajakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audit SIM. Apa itu audit SIM? Jadi audit SIM informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan aplikasi sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Nah, audit SIM ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama mengamankan aset, di mana aset informasi pada perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. File data harus dijaga oleh sistem pengendalian intern yang baik supaya tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Kemudian yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data mempunyai atribut tertentu sebagai kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika suatu integritas data tidak terjaga, maka suatu perusahaan tidak akan mempunyai hasil atau laporan yang benar. Bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga, menjaga efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan mempunyai peran penting dalam proses diambilnya keputusan. Suatu sistem informasi bisa disebut efisien jika sistem informasi tersebut dapat memenuhi keperluan pengguna data atau user dengan sumber daya informasi yang minimal. Kemudian yang keempat, mencapai efisiensi sumber daya. Suatu sistem bisa disebut efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan daya informasi yang minimal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Namun terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Taufik Alika Afi, NIM 2019-008308. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan audit sistem informasi. Nah, di sini ada 4 poin dalam tahapan audit sistem informasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, dan yang kedua ada pemeriksaan lapangan atau fieldwork, dan yang ketiga ada pelaporan atau reporting, dan yang keempat ada tindak lanjut atau follow up. Nah, yang pertama di sini ada planning atau perencanaan. Jadi dalam tahap perencanaan atau planning ini yang dilakukan itu yang pertama menentukan terlebih dahulu ruang lingkupnya, terus menentukan objek yang akan diaudit, terus standar evaluasi dari hasil audit itu, terus kemudian komunikasi dengan manajer dari organisasi yang sebelumnya bersangkutan dengan menganalisis visi serta misi, dan kemudian diteliti dengan penuh ketelitian, terus sehingga dapat dianalisis kebijakan-kebijakan yang terkait dengan melakukan investigasi. Nah, yang berikutnya yaitu ada pemeriksaan lapangan atau fieldwork. Nah, dalam tahap ini yang dilakukan itu mengumpulkan informasi yang dengan cara mengumpulkan data-data ya dari pihak-pihak terkait. Ya, ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode pengumpulan data, yang diantaranya ya seperti wawancara, terus memberikan kuesioner ya atau survei ke lokasi langsung. Nah, kemudian yang ketiga ada reporting ya atau pelaporan. Nah, di sini audit sistem informasi itu setelah mengumpulkan data, maka dapat disimpulkan ya dari data-data itu, kemudian diproses terus dihitung berdasarkan
perhitungan maturity level ya. Nah, pada tahap ini yang akan dilakukan yaitu memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit tersebut. Kemudian perhitungan maturity level ini dilakukan mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan ataupun survei yang telah dilakukan. Nah, kemudian yang keempat ada tindak lanjut atau follow up itu. Nah, di dalam tahap ini ya teman-teman, yang dilakukan itu memberikan laporan hasil audit ya, berupa rekomendasi atau tindakan perbaikan untuk kedepannya kepada pihak manajemen dari objek yang telah diteliti. Nah, untuk selanjutnya wewenang perbaikan ini menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, baik, kita ke slide yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada enkripsi. Jadi enkripsi itu merupakan data yang digunakan untuk melindungi data yang sudah ada pada device seperti pada komputer, laptop, handphone, tablet maupun perangkat lainnya dari cybercrime. Nah, untuk caranya yaitu dengan menggeser setiap huruf abjad itu ke kiri atau ke kanan dengan jumlah posisi dan teknik enkripsi yang pada akhirnya itu biasanya disebut dengan sandi kaisar. Nah, untuk contoh dari enkripsi itu sendiri, di sini misalnya saya memberikan contoh huruf mentah A, B, C, D sampai dengan Z. Kemudian setelah dilakukan enkripsi, sandi yang akan jadi itu tidak berurutan teman-teman. Jadi acak ya, A, F, G, Z misal dan seterusnya. Jadi itulah setelah dilakukan enkripsi, sehingga orang lain itu tidak mudah mengetahui ya apa sandi kita dan jenis-jenis enkripsi. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis enkripsi ya teman-teman. Yang pertama ada asymmetric cryptography ya, dan yang kedua ada symmetric enkripsi. Nah, untuk yang pertama di set yang ini ada asymmetric cryptography ya. Nah, disebut juga PABG enkripsi. Enkripsi ini disebut asimetrik karena pada metode ini menggunakan dua kunci ya teman-teman. Dua kunci itu yang berbeda tetapi tetap terhubung secara matematis ya. Nah teman-teman, dua kunci ini adalah public key dan private key ya, sehingga ini dapat dibagi ke banyak orang sekaligus. Nah teman-teman, public key itu sendiri juga disebut dengan kriptografi asimetris. Nah, dua kunci yang berbeda saling terkait secara sistematis. Nah, dua kunci ini adalah kunci privat yang harus dirahasiakan dan kunci publik yang dapat dibagi ke banyak orang sekaligus itu tadi. Nah, misalnya dalam mengirimkan data ya, saya ambil contoh misal si A. Nah, si A itu melakukan enkripsi dengan kunci publik. Nah, pada data yang telah dikirimkan, misalnya mengirim ke si B, dan untuk membacanya si B pun harus menggunakan kunci privat yang sebelumnya harus diberikan oleh si A ya untuk membacanya. Nah, itu penjelasan dari public key. Nah, kemudian untuk private key. Nah, di sini private key itu juga dikenal dengan sebutan kunci simetris ya. Ya ini penggunaan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pada data yang diinginkan. Sebelum dekripsi pengirim data itu harus terlebih dahulu membagikan kunci privatnya agar didekripsi oleh penerima data, dan biasanya digunakan dalam operasi resmi ya milik kelembagaan atau pemerintahan. Kedua, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada symmetric enkripsi. Nah, jadi disebut juga sebagai symmetric enkripsi itu karena hanya ada satu kunci yang dibutuhkan untuk mengenkripsi maupun melakukan dekripsi data, yaitu dengan menggunakan
private key pada kedua belah pihaknya, teman-teman. Nah, jadi pada sistem symmetric encryption ini kunci yang digunakan untuk encrypt dan decrypt itu adalah sama ya, teman-teman. Sehingga usernya itu saling berkomunikasi menggunakan sistem simetrik. Nah, itu harus saling kirim kunci yang mereka buat. Nah, apabila mereka tidak menggunakan kunci yang sama, maka pesan itu tidak dapat terbuka di sisi penerima. Jadi terdapat seseorang berada di tengah-tengah proses kirim ya, atau cara kirim terima itu dari kunci yang dibuat dan berhasil mendapatkan kunci tersebut, maka semua pesan itu dapat dibuka. Nah, berbeda dengan sistem asimetrik, user itu hanya perlu mengirimkan kunci pabriknya supaya orang lain itu dapat berkomunikasi dengan dirinya. Pun itu tadi penyampaian materi dari saya sekaligus mengakhiri jumpa kita. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya. Apabila banyak salah kata serta kekurangan dalam kami menyampaikan informasi ini, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Audio Jungle.